Selamat pagi pemirsa. Miris tapi tidak mengherankan, itulah kata yang bisa disematkan seusai membaca hasil survei Lembaga Indikator Politik tentang perilaku politik uang di kalangan masyarakat. Hasil survei yang dilakukan pada 14 Februari 2024 di 3.000 tempat pemungutan suara atau TPS itu mengungkap masyarakat semakin permisif terhadap politik uang. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 23 Februari 2024 dengan tema Politik Uang Bukan Kewajaran bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sudah terima uang? Saya dan Leo pasti tidak suka menerima uang yang bukan haknya gitu. Politik uang ini ya? Politik uang ini. Kalau uang gaji mau? Najis. Sebelum kita bicara soal politik uang ini, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu tentunya beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk pagi ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Koalisi Perubahan solid dukung angket. Ini jadinya benar-benar dukung hak angket DPR ini, Bang? Atau katanya kan sempat ada masih pikir-pikir atau bagaimana nih, Bang Elman? Ya, sebetulnya kalau pikiran yang sehat, memang nggak usah dipikirkan lagi nih. Oh. Memang satu-satunya yang bisa dipakai untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu ini ya angket. Hak angket ini? Hak angket ini. Karena hak angket ini nanti walaupun hasil akhirnya rekomendasi politis, tetapi dia berimplikasi hukum. Artinya panitia angket nanti bisa menyimpulkan, kalau memang kesimpulan panitia angket itu katakanlah misalnya ada kecurangan, terbukti ada kecurangan, maka siapa yang melakukan kecurangan? Nah, jadi panitia angket akan bisa memanggil orang-orang, pihak-pihak, apakah itu pejabat negara yang diduga turut serta atau mungkin juga pelaku utama terjadi kecurangan ini. Itu semua pejabat bisa dipanggil? Semua bisa pejabat. Di semua level? Semua level. Dan itu sudah dibuktikan ketika Pansus Senturi. Bang 2009. Senturi. Waktu itu Pansus memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Pansus juga memanggil Wakil Presiden Budiono, walaupun kasus itu terjadi ketika Pak Budiono Gubernur Bank Indonesia. Tetapi ketika beliau sudah menjadi Wakil Presiden, dipanggil, datang. Jadi ini memang angket ini, panitia angket ini nanti, Pansus angket ini dahsyat. Dia akan membongkar sepanjang memang ada keinginan. Memang menurut saya ya saya pikir satu-satunya yang bisa kita dipakai untuk membuka tabir dugaan kecurangan ini ya panitia angket ini. Angket ini harus kemudian didukung oleh berapa suara, Bang, untuk kemudian usulannya itu kan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Kalau melihat konfigurasi susunan DPR, susunan fraksi, ya kan? Saya misalnya kan ini kan koalisi perubahan, ada 3, ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Kalau bergabung dengan koalisi PDIP, ada PDIP, ada P3, maka jumlah kursi mereka sekarang ini sekitar 314 kursi DPR. Berhadapan dengan 261 anggota DPR. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau serius, ini kan sebetulnya kan kalau pandangan kita, baik yang koalisi perubahan dan PDIP maupun yang non koalisi perubahan dan PDIP, sebetulnya kalau niatnya memang bagus untuk membongkar kalau ada kecurangan, sebetulnya semua fraksi harus mendukung. Ini kan bukan soal mencari apa kan, tapi ini kan mencari kebenaran. Bukan mencari siapa menang siapa kalah. Bukan, mencari kebenaran. Tapi kita mau pemilu ini legitimasinya tidak tercedera gitu. Baik, berarti kita tunggu saja perguliran dari hak angket ini nanti seperti apa di DPR.
Kita beralih ke berita selanjutnya di halaman 2, pemirsa. Ini ada berita evaluasi sistem peringatan dini. Ini terkait dengan, ada yang mengatakan puting beliung, tapi ada yang mengatakan tornado nih, Bang Elman, di Bandung ya. Bagaimana, Bang? Ya, kalau di Sumedang tepatnya, maaf. Ya, Jawa kalau Barat. pandangan kita kan sebetulnya kan bukan soal tornadonya ataupun angin puting beliungnya. Yeah. Tetapi semua bencana, apapun namanya, memang harus ada peringatan Sistem dini. peringatan dini ini. Supaya masyarakat dipersiapkan kan gitu kan. Ini Yeah. jangan-jangan tiba-tiba semua kok tiba-tiba gitu kan. Yeah. Kan tidak mungkin tiba-tiba. Masa nggak ada tanda-tanda gitu kan. Nah itulah sebetulnya fungsi-fungsi instansi yang berwenang untuk itu menjaga. Iya, ada BMKG. Ada BMKG ada, gitu loh. mungkin setelahnya kalau memang ada bencana ada BNPB begitu. Ya, Bang, begitu. tapi pertanyaannya, Bang, bagaimana kita membudayakan untuk menjaga sistem peringatan dini? Kalau kita melihat misalnya pelampung-pelampung sistem peringatan dini tsunami, Bang, di Aceh. Itu kan banyak yang hilang, Bang. Ada yang mengambil, ada yang rusak, tidak diperhatikan. Itu tsunami yang jelas-jelas sudah pernah menghancurkan wilayah Sumatera, Aceh dan sekitarnya. Saja orang sekarang kelihatannya sudah cuek lagi, Bang. Apalagi yang seperti ini, Bang, angin yang tidak tahu juga munculnya kapan, di mana begitu, Bang. Ya di sinilah sebetulnya peran penting aparatur pemerintahan ya. Ya pemerintah daerah, ya setingkat kecamatan, setingkat kepala desa, mengedukasi masyarakat. Jadi katakanlah seperti yang Bung Leo katakan tadi, alat-alat pendeteksi di Aceh ya. Tsunami ya. Tsunami. Ya mestinya harus diedukasi bahwa itu bukan, itu untuk keselamatan kita semua. Justru untuk nyawa mereka. Untuk nyawamu. Jadi kau pelihara gitu kan. Iya. Ya pertanyaannya, apakah katakanlah pejabat daerah memang care tentang itu? Apakah mengedukasi? Apakah mengedukasi? Jangan-jangan dia pun ikut juga ngutil kan? Jangan sampai ya. Sampai, kan? Tapi kita benar-benar berharap bahwa apa yang terjadi kemarin di Sumedang ini tidak lagi terjadi di tempat lain. Maksudnya, kalaupun itu fenomena alam, tapi kita sudah bersiap begitu, Bang ya? Selalu dugaan saya, hal yang sama akan terulang terus. Karena biasanya kita nggak peduli kok. Ketika terjadi angin puting beliung atau tornado, wah itu heboh. Heboh, waduh. Iya, setelah itu lupa. Apa itu angin puting beliung katanya kan? Oke, baik. Kita harap ada perubahan tentunya di dalam penanganan sistem peringatan dini bencana-bencana di Indonesia. Kita ke berita berikutnya di halaman 3 di kolom pemilu 2024, pemirsa. Ini ada berita pejabat kampanyekan keluarga bentuk nepotisme. Ya memang, Bang, ini kan nepotisme itu kan gara-gara saya kenal Bang Elman kenal saya. Bagaimanapun kualitas saya misalnya, tapi Bang Elman dukung saya karena kenal, berkerabat. Ya ini memang betul kan, Bang? Bagaimana, Bang? Ya sebetulnya kan ini soal moral, soal etika. Oke. Memang ketika moral dan etika itu sudah tergerus, tidak ada lagi dalam diri orang, maka orang itu menganggap semua rata. Sama saja katanya kan. Nepotisme itu boleh? Boleh. Biasa itu. Emang kenapa rupanya kan gitu kan? Padahal sesungguhnya kalau ada kerabat pejabat negara misalnya, kerabatnya presiden, kerabatnya wakil presiden, kerabatnya menteri, kerabatnya gubernur, bupati, wali kota, ikut berkontestasi misalnya, katakanlah dalam seperti Pilpres kemarin, itu kan sebetulnya kan sudah warning mestinya kan. Saya sebagai pejabat, ya udahlah, anak saya ikut, kakek saya, om saya ikut, ponakan saya ikut, mestinya menarik diri kan gitu kan. Seharusnya begitu. Karena pejabat negara yang mendukung kerabat, anak, ponakan, udah pasti sulit kita mencegahnya dia menggunakan fasilitas negara. Pasti ikut serta. Oke. Jadi inilah sebetulnya ke depan yang sudah-sudahlah boleh buat kan. Yang ke depan itu mestinya setiap pejabat negara ketika ada ponakannya atau anaknya atau istrinya atau siapanya pun kerabatnya ingin maju, pertama dia harus declare. Maaf ya, saya nggak bisa karena ini ponakan saya mau dia sudah maksa diri untuk maju, dia akan maju, tapi saya akan
tidak akan cawe-cawe gitu kan. Tapi nggak mudah juga kan. Nah, lebih baik dilarang. Oke. Jadi sebetulnya perlu ada undang-undang. Sama sekali ya. Sama misalnya sebetulnya kan presiden misalnya kan itu kan. Ketika dia periode kedua, dia memang istilahnya harus dilumpuhkan kan. Bebek lumpuh gitu Belendak kan. ya. Dia supaya dia tidak bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Oke. Gitu. Menurut saya itu lebih bagus. Sebuah pandangan yang perlu dikaji ulang gitu. Iya, karena soal moral dan etika itu menjadi tanda tanya juga Bang Eman dan pemirsa, apakah memang kita bangsa Indonesia masih punya rasa malu, masih melihat sesuatu itu baik atau buruk. Itu sudah lama hilang rasa malunya kita ini. Itu mengantarkan kita ekspor lagi, harus kita import. Mengantarkan kita ke editorial yang pada pagi ini diberi judul Politik Uang Bukan Kewajaran. Ini kan terkait juga dengan soal moral tadi Bang. Rupanya ada survei yang memperlihatkan bahwa masyarakat semakin setuju menerima uang dalam rangka politik. Ini artinya bangsa kita memang terlanda dekadensi, penurunan nilai-nilai moral, atau memang sebetulnya Bang jangan-jangan dari dulu nilai moral itu tidak ada di Indonesia nih. Bagaimana Bang? Sebetulnya Bung Leo, kalau kita mengacu masa lalu, katakanlah pemilu 2019. Jadi masyarakat yang mentolerir, yang setuju politik uang itu kan, yang tidak setuju, yang menolak politik uang itu kan 67%. Oh, lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Tetapi 2024 ini masyarakat yang menolak politik uang itu tinggal 49,6%. Waduh. Lebih dari separuh kan gitu kan? Iya. Tinggal 49,6%. Jadi sebetulnya pada dasarnya rakyat itu sebenarnya kan jujur kan, tulus. Oke. Nah, tapi ketika rakyat itu juga melihat contoh di atas, ini kan pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lebih hebat lagi dari gurunya. Nah, rakyat kan melihat, wah, kenapa rupanya? Mereka ini kan bagi-bagi bansos. Ini kan terkait dengan elektoral ini. Walaupun katanya enggak. Ini itu sesuai kondisi alam. Tapi kan rakyat juga tidak bodoh kan. Ini pasti karena dibagi pada saat waktunya. Tepat waktu. Kok pas sekali. Gitu kan. Oh, ternyata memang ya kalau mereka bisa, ya ternyata ini boleh. Jadi saya boleh juga dong terima. Saya boleh juga dong. Oke. Kalau ada anggota calon legislatif membagi-bagi uang, saya boleh. Jadi ini sebetulnya Leo, ini tergantung pada keteladanan. Dan ini semakin membuktikan revolusi mental yang pernah dicanangkan oleh Presiden Jokowi gagal total. Ya, memang kita akhirnya berpikir bahwa yang pertama kali diperkenalkan itu apakah benar revolusi mental, Bang? Atau revolusi mental? Kita akan bahas dan pemirsa. Saya lebih setuju yang terakhir. Revolusi mental. Oke, kita akan bahas itu pemirsa, dan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 23 Februari 2024. Politik uang bukan kewajaran. Politik uang bukan kewajaran. Miris, tapi tidak mengherankan. Itulah kata yang bisa disematkan seusai membaca hasil survei lembaga indikator politik tentang perilaku politik uang di kalangan masyarakat. Hasil survei yang dilakukan pada 14 Februari 2024 di 3.000 tempat pemungutan suara atau TPS itu mengungkap masyarakat kian permisif terhadap politik uang. Menurut survei itu, responden yang mengatakan politik uang tidak wajar dilakukan oleh calon anggota legislatif atau caleg, tim sukses atau tim ses, dan lainnya yang pada pemilu 2019 masih sebesar 67%. Di pemilu sekarang tinggal 49,6%. Hasil survei itu menggambarkan sudah amat buruknya moral politik kita. Kian miris lagi, angka itu hampir sama dengan mereka yang terang-terangan menganggap politik uang sudah wajar dan biasa. Menurut survei itu, masyarakat yang menganggap politik uang bisa ditoleransi mencapai 46,9%.
Dari survei itu tergambar betapa kian tergerusnya moralitas dan sandaran etik dalam berpolitik. Kian membiaknya orang yang mewajarkan politik uang ialah potret nyata kegagalan bangsa dalam membangun mental. Tidak mengherankan bila muncul pertanyaan gugatan, seperti inikah yang dihasilkan oleh slogan revolusi mental yang kerap digembor-gemborkan itu? Lalu di manakah mencari teladan atas keteguhan moral dan etik berpolitik di negeri ini? Meluasnya perilaku permisif atas politik uang jelas mencemaskan, sebab politik uang merupakan the mother of corruption, induk korupsi. Aksi korupsi yang kian menjadi-jadi di Indonesia merupakan buah dari politik uang. Pemberantasan korupsi akan semakin sulit jika politik uang masih terus terjadi dan rakyat kian menganggapnya kewajaran. Tidak mengherankan jika skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia stagnan di angka 34 dalam skala 0 sampai 100. Itulah skor yang buruk, sangat buruk dan nyaris menyamai skor saat negeri ini di awal-awal membentuk KPK. Skor itu kian mendapatkan kenyataan saat terjadi jual beli suara pada perhelatan pemilu. Politik uang juga pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat sendiri. Politik uang bakal menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Pemimpin yang dilahirkan melalui praktek ini adalah pemimpin yang memiliki karakter pragmatis, tidak kompeten, juga tidak berintegritas. Dalam praktek pemerintahan, kepentingan rakyat berada di urutan sekian. Setelah kepentingan dirinya, donatur atau kepentingan kelompok ditunaikan. Pemimpin yang terpilih dari hasil membeli suara hanya akan memicu korupsi di sektor-sektor yang lain. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa jual beli proyek, jual beli jabatan, dan aneka bentuk memperdagangkan pengaruh lainnya. Pemimpin ini juga bakal sibuk mencari sumber penghasilan supaya modal bisa kembali. Politik uang bakal mengerdilkan demokrasi dan pada tingkatan tertentu mematikan demokrasi. Sekali lagi, kita amat miris melihat kenyataan itu, sekalipun temuan itu tidak mengejutkan. Kosongnya teladan dari elitnya elit di negeri ini ialah cermin retak mengapa publik pun akhirnya mewajarkan politik uang. Kemunculan para pejabat yang jor-joran membagikan bantuan sosial dengan maksud meraih tambahan elektoral akhirnya ditangkap masyarakat sebagai bentuk jual beli yang seolah-olah sah. Publik melihat kalau politik uang dan bansos yang dilakukan pejabat boleh, artinya mereka pun sah-sah saja untuk bertransaksi politik dengan para caleg maupun tim sukses. Harus tegas kita katakan, praktek haram semacam itu mesti dilawan. Kita tidak boleh memberikan ruang sekecil apapun bagi politik uang untuk hidup di negeri ini. Para aktivis pro-demokrasi, tokoh masyarakat, sivitas akademika, media dan siapapun yang peduli dengan kelangsungan tegaknya demokrasi di negeri ini harus bahu-membahu untuk keras menyatakan perlawanan terhadap politik uang semacam itu. Kita mesti ingat bahwa republik ini didirikan ialah untuk membangun jiwa, baru membangun badan, bukan sebaliknya. Seperti perang melawan korupsi, deklarasi dan aksi melawan politik uang tidak boleh berhenti selama praktik jahat itu masih bersemi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Mas Burhan, ini ingin memastikan dulu ya bahwa yang dilakukan oleh Indikator Politik pada 14 Februari itu survei atau bentuk lain, Mas? Jadi tanggal 14 Februari di hari H pemilu kami melakukan quick count dan exit poll. Oke. Jadi quick count itu melakukan proses pengamatan dan pengiriman rekapitulasi suara hasil pemilu.
di TPS yang terpilih sebagai sampel. Oke. Nah, sebelum pengiriman rekapitulasi suara hasil pemilu, kami mewawancarai responden secara acak di TPS yang terpilih sebagai sampel setelah mereka mencoblos di bilik suara. Itulah namanya exit poll. Oke. Ini jadi yang dikatakan dilakukan di 3.000 TPS ini berarti bentuknya exit poll ya, Mas Burhan ya? Betul. Yaitu survei yang dilakukan kepada pemilih setelah mereka mencoblos. Dan salah satu pertanyaan di dalam exit poll itu adalah apakah pencoblos pemilih itu mau terima uang atau tidak politik uang, begitu ya Mas? Ya, jadi ada dua pertanyaan ya berkaitan dengan toleransi politik uang. Apakah mereka menganggap wajar atau tidak wajar jika ada calon baik di Pilpres, Pileg, Pilkada maupun tim suksesnya memberikan uang atau barang kepada pemilih. Yang kedua adalah jika mereka menganggap wajar, bagaimana sikap mereka, apakah menerima atau menolak. Oke, jadi dua pertanyaan itu dan akhirnya keluar hasil bahwa yang menolak politik uang itu sekarang tinggal 49,6%. Begitu ya Mas ya? Bukan menolak ya. Jadi yang pertama kan kita tanya tadi wajar atau tidak wajar praktek politik uang. Yang menganggap politik uang sebagai kewajaran itu sekitar 46%. Yang menganggap politik uang tidak wajar itu sekitar 49%. Tetapi poinnya itu bukan di soal tingginya mereka yang menganggap politik uang sebagai praktek normal atau wajar. Tapi kalau kita bandingkan 5 tahun lalu, yang menganggap politik uang wajar di post election survei kita tahun 2019 itu hanya 30%. Sekarang 46%, jadi ada kenaikan tajam ya berkaitan dengan politik uang yang dianggap sebagai sebuah kewajaran. Jadi saya sebut dengan istilah normalisasi politik uang. Baik, Mas Burhan, ini mungkin untuk kita semua belajar ya, karena Anda kan orang yang melakukan survei. Seberapa terandalkan sebetulnya exit poll itu? Apakah maksud saya ketika sekarang di 2024 kemarin yang menganggap politik uang bisa ditoleransi itu 46,9% dari sekitar 3.000 TPS. Itu apakah artinya itu persis adalah sikap dari masyarakat Indonesia atau memang itu bisa juga yang disurvei pada saat exit poll ini bohong juga begitu Mas Burhan? Bagaimana Mas? Ya kita mengandalkan kejujuran responden ya. Jadi Bung Leo, disertasi saya itu soal politik uang. Dan pengukuhan guru besar saya itu juga soal politik uang. Dan selama ini survei bisa diandalkan untuk mengeksplor gitu ya, bagaimana sikap dan praktek politik uang di tengah masyarakat. Dan kalau misalnya jawaban mereka bohong, harusnya pemenang pemilu yang kita prediksi salah semua. Ternyata kan benar. Jadi ini kan satu paket nih. Ini responden yang sama yang menjawab pertanyaan berkaitan dengan Pileg dan Pilpres. Jadi kalau menurut saya sih kita melakukan introspeksi saja mengapa kemudian masyarakat begitu toleran. Itu pertanyaan yang lebih penting untuk diajukan. Apa yang bisa dilakukan buat kita untuk menurunkan politik uang di tengah masyarakat. Yang saya gali kan baru pada tahap supply, istilahnya itu demand side politik uang. Mas Burhan, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau ada sikap menerima politik uang atau menolak politik uang, apakah itu artinya memang yang menerima itu memang sudah bertransaksi menerima politik uang itu, uang yang diberikan untuk kepentingan politis, atau belum tentu begitu juga? Kan antara sikap sama perbuatan bisa dua hal yang berbeda, Mas. Betul. Jadi kita ada pertanyaan yang kedua yang tadi saya bilang, Bung Leo. Jadi pertanyaan yang pertama itu pada level sikap, belum tentu mereka menerima. Jangan-jangan mereka menganggap wajar karena lingkungan selama ini menganggap praktek politik uang sebagai sesuatu yang normal. Nah, pertanyaan yang kedua, terima atau tolak tadi ya? Iya. Nah, itu ternyata dari 46,9% yang menganggap politik uang sebagai sebuah kewajaran, itu sebagian besar yang menerima. Hanya sebagian kecil yang menolak. Cuma sedikit saja. Gitu ya. Dari sebagian besar yang menerima belum tentu memilih.
Oke. Belum tentu milih. Jadi banyak juga yang menerima. Baik. Soal pilihan kembali ke hati nurani. Oke. Ini sangat menarik tentunya dan kita berharap bahwa di survei berikut apapun bentuknya indikator politik bisa menemukan bahwa masyarakat Indonesia masih menolak politik uang ya, lebih bagus lagi ya, supaya bangsa kita masih tetap bisa kita klaim sebagai bangsa yang bermoral. Untuk saat ini terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Mas Burhan. Pagi. Pertanyaannya Bang, apakah potret yang dibuat oleh indikator politik ini memastikan bahwa kita semua, ya termasuk saya mungkin, termasuk Bang Elman, memang sekarang sudah mau terima uang ini Bang untuk politik? Ya, kalau menurut saya sih ini gambaran publik ya. Kan saya sangat percaya. Dari dulu saya sangat mengagumi lembaga survei ini kan. Ini kan metode ilmiah kan. Jadi memang itulah apa adanya. Jadi memang sudah sangat merisaukan. Dari hasil daripada survei indikator ini betul-betul mencemaskan. Dan ini sebetulnya sudah lampu kuning. Sedikit lagi udah merah. Saya kira sudah merah Bang. Ya udahlah, masih ada sedikit harapan kan. Tapi ini udah dalam keadaan bahaya ini. Jadi kalau pemerintah sekarang ini dan pemerintah yang akan datang tidak menganggap ini hal yang penting, berbahaya ke depan ini. Bayangkan ini ya, jujur aja kita katakan, hasil pemilu dari hasil politik uang, udah pasti itu menghasilkan pemerintahan yang korup. Iya. Pasti pemerintahan yang tidak punya integritas. Pasti pemerintahan yang tidak memikirkan nasib rakyat. Dia hanya memikirkan nasib dia, nasib koleganya, nasib apa ya, karena dia harus pertama target dia adalah kembali modal. Jadi ini ancaman ini Leo. Jadi kita berterima kasih kepada survei indikator ini, langsung melakukan ini, langsung mengumumkan. Dan ini peringatan. Jadi bagi pemenang pemilu 2024 ini pekerjaan besar buat dia nih. Karena kalau tidak, ini kita bisa tenggelam loh Leo. Pertanyaannya Bang, apakah memang yang resah dengan hasil ini itu termasuk elit-elit politik dan elit-elit bangsa ini, termasuk pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau jangan-jangan hanya kita berdua di meja ini Bang? Pertama yang paling resah duluan adalah harus Presiden Jokowi. Seharusnya. Kedua, yang resah adalah pemerintahan yang akan datang. Mulai 20 Oktober. Ketiga, semua elit bangsa ini, ya pejabat negara harus resah. Kalau rakyat ini kan sebetulnya kan bagaimana atasan aja. Rakyat ini kan jujur aja kan. Coba, belum apa-apa, baru hasil pemilu aja belum diumumkan, sudah terjadi antrian beras. Bang Elman, masalahnya kan di dalam prinsip manajemen ada satu pemahaman bahwa garbage in, garbage out Bang. Kalau kemudian yang tadi Abang bilang, proses masuknya saja sudah penuh dengan kekotoran, apa iya kemudian kita bisa percaya bahwa kotoran ini bisa dicuci bersih sampai yang keluar sesuatu yang bagus? Tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita mau mendengarkan dulu Bang Herman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Bion, silakan Pak, pendapat Anda Pak, langsung saja, singkat padat, silakan. Halo Pak Bion. Halo, selamat pagi Bang Leo. Ya, selamat pagi Pak, langsung Pak pendapat Anda Pak, singkat padat saja, silakan. Jadi begini Bang Leo. Jadi money politik ini tidak saja pada pemilu 2024. Halo. Iya Pak, langsung Pak. Sudah mengudara Anda Pak, langsung Pak Bion. Jadi pemilu ini dari tahun 2019 sampai 2024 jadi bersifat masif. Ya. Baik. Jadi begini Bang Leo, Bang Herman Saragi, pemilu adalah pesta demokrasi. Tapi ketika kita evaluasi tahun 2019 sampai 2024 sekarang, pemilu kita yang bersifat manipolitik ini bersifat masif, terstruktur dan sistematis. Nah, jadi yang menjadi persoalan di sini, apakah salahnya rakyat terhadap proses pemilu yang dikatakan demokratis atau calegnya? Oke. Nah, kalau kita melihat dalam konteks bagaimana reformasi mental, itu sudah tidak ada apa-apanya Jokowi mengibarkan pada reformasi mental. Persoalannya adalah, ini apakah sistem pemilunya yang sudah keliru? Karena caleg ini berlomba-lomba mencari modal untuk memenangkan pertandingan dengan konteks jual beli suara. Itu satu. Lalu yang kedua, disinilah fungsi institusi pemilu, baik itu dari kawan juga gerakan mahasiswa, terus institusi-institusi lainnya untuk melakukan pelaporan terhadap Bawaslu, untuk melakukan efek juga bagi caleg yang melakukan pidana pemilu money politik ini. Itu yang kedua. Lalu ketiga, nah DPR di sini kan juga punya hak angket untuk mengevaluasi seluruh pemilu yang ada dalam proses penyimpangan terhadap pidana pemilu, karena bersifat extraordinary crime. Jadi ini pemilu pidana pemilu ini kan bersifat pidana khusus, bukan pidana umum. Nah, jadi itu saja tiga dulu Bang Leo, Bang Herman Saragi, makasih. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Sukiwi ya, di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Halo. Pak Sukidi atau Pak Sukiwi ini Pak? Halo. Pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Halo. Kelihatannya belum tersambung, kita akan coba sapa pemirsa Metro TV berikut di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ayub. Pak Ayub, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Pak Ayub. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, saya Ayub dari Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat ya Pak Ayub. Silakan Pak Ayub. Udah bisa langsung? Ya sudah Pak, langsung Pak. Anda sudah mengudara. Silakan Pak. Baik. Iya. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, silakan Pak Ayub. Jadi yang baik, politik uang ini adalah ekses. Ini kok pilih. Pak Ayub, mohon volume televisi Anda dimatikan saja biar tidak bergulung Pak. Bapak langsung bisa menyatakan pendapat Anda sekarang. Silakan Pak Ayub. Baik. Politik uang ini adalah ekses atau ya? Dampak. Jadi tadi telepon sebelumnya Pak Bion itu mengatakan sistem pemilu. Memang sistem pemilunya inilah yang salah. Kenapa?
Karena one man one vote itu tidak ada untuk cara bukan sila keempat. Oh. Khususnya untuk capres, ya. Bandingkanlah waktu MPR yang memilih presiden. Apakah ada kasus-kasus politik uang, kepecahan sampai di bawah, berkelahi dan lain-lain? Nggak ada. Dan jelas-jelas waktu itu malah saya ingat Guru Soekarno Putra itu mengatakan di 2001 bahwa nggak bisa ini pelanggaran terhadap sila keempat. Oh. Siapa yang milih? Yang milih itu MPR. MPR isinya siapa? Orang-orang yang berintegritas dan punya ilmu. Demikian intinya adalah kita harus kembali kepada sila keempat itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayub di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Kita akan kembali mencoba menyapa Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Ya, silakan Pak Sukiwi, langsung Pak, singkat padat saja. Ini betul-betul sudah masalah politik uang ini bukan rahasia umum lagi. Ya, pengalaman saya memang mantan anggota DPRD di salah satu kota di Medan. Pengalaman saya itu 2004, saya anggota DPRD 2004-2009. Waktu itu saya ikut anggota DPRD itu untuk pemilihan itu, saya hanya habiskan uang 5 juta. 5 juta itu untuk cetak kartu nama, cetak brosur, cetak spanduk. Kemudian saya sosialisasi ke lapangan. Kemudian masyarakat itu melihat visi misi kita, mereka senang. Lalu mereka memilih kita. Kalau untuk zaman sekarang, saya konsultasi dengan teman-teman saya yang caleg, ya sekarang saya tidak mau ikut lagi karena saya udah dengar situasinya yang begitu jorok, begitu rusak di lapangan. Maksudnya butuh uang yang sangat besar atau bagaimana Pak Sukiwi untuk bisa maju? Ya, karena butuh dulu, sekarang ini sudah butuh uang yang sangat besar. Jadi saya tanya teman-teman saya, sekarang ini kalian habis berapa? Ada teman yang bilang 5 untuk satu daerah kabupaten kota aja, ada yang 2 M, ada yang 3 M. Ada yang 1 M, ada juga yang 500 juta. Jadi saya tanya teman, macam mana bisa pulang modal? Kalau saya yang sudah pengalaman, udah duduk pernah jadi DPR, saya hitung-hitung 5 tahun itu nggak akan pulang modal. Habis uang kalian nggak akan pulang modal kalau duduk. Kalau nggak duduk, bisa jadi orang gila, kan gitu. Bisa gila. Tapi teman-teman sekarang yang anak-anak muda lagi, terutama ya mereka ini kan uangnya ya mungkin bapaknya yang kaya, ataupun mereka itu sebagai ya bandar ini, mafia ini, ya mereka ingin lanjutkan saja di dalam, ingin tahu, kan gitu. Jadi kalau sistem ini saya lihat, waduh, betul-betul rusak betul. Integritas bangsa ini sudah hilang. Ya, masyarakat pun sudah nggak mau tahu. Kau kasih ya saya ambillah. Ya soal diri nanti saya kan di dalam itu banyak yang sudah kasih uang tapi dia tidak dipilih. Jadi kita pikirkanlah negara ini yang bagaimana ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Pengakuan langsung itu Bang, pengalaman di lapangan. Tapi menarik yang tadi diusulkan Pak Ayub ya, bahwa ya untuk presiden kembali saja ke sila keempat katanya, permusyawaratan perwakilan. Jadi rakyat tidak usah pilih langsung karena one man one vote ternyata katanya itu ya terkait politik uang juga. Bagaimana Bang? Ya itu susah juga dibuktikan. Nah itu. Apa iya ketika zaman MPR memilih presiden tidak ada politik uang, itu susah dibuktikan. Jangan-jangan ada tapi terkumpul begitu ya? Jangan-jangan lebih besar kan gitu. Lebih besar tapi terkonsentrasi Bang? Terkonsentrasi kan. Jadi itu sebetulnya ada plus minusnya. Tapi kan kembali seperti yang dipertanyakan oleh Pak Bion tadi kan. Politik uang ini salah siapa katanya kan. Rayyatkah atau caleg atau capres kan gitu kan. Jadi kalau kita menyimpulkan rakyat tidak pernah salah. Walaupun memang rakyat harus diedukasi ya. Tetapi yang paling utama sebetulnya tuntunan dari atas. Contoh keteladanan gitu. Kalau di atas itu memberikan tuntunan yang benar, teladan yang benar, pasti di bawah
akan ikut. Akan ikut. Seperti yang kita katakan tadi kan. Iya. Guru kencing berdiri, murid pasti kencing berlari. Tidak hanya sekedar lari. Apa, Bang? Lari terbirit-birit. Jadi ini soalnya. Jadi ini yang langka. Ya. Bahkan hampir tidak ada lagi keteladanan. Pertanyaannya, Bang, bagaimana kita bisa menghambat, kalau saya pakai istilah, pembusukan nilai moral kita semua terhadap money politics ini? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau saya pernah ingat Kapolri mengatakan ya, kalau ada ikan busuk itu dari kepala dan kepalanya dipotong supaya tubuh yang lain tidak ikut busuk. Kalau kita ibaratkan bahwa sikap mental rakyat yang diduga sudah semakin mau menerima politik uang ini adalah pembusukan, menghambat pembusukan ini seperti apa caranya, Bang? Ya, memang kata kuncinya sebetulnya seperti yang kita udah utarakan tadi itu ya. Keteladanan. Contoh gitu kan. Jadi yang pasti apa yang disurvei ini kan kita anggap ini benar kan gitu kan. Nah, dan ini sebetulnya sudah terlihat kan ketika skor indeks persepsi korupsi kita itu kan tetap stagnan dia kan. Tetap 34%. Stagnan di bawah itu maksudnya ya? Stagnan buruk 34%. Artinya kan dengan skor 0 sampai 100. Iya, kita ada di 34. Tidak ada 34. Kalau nilai 34 dari 0 ke 3 sampai 100, berarti kalau di sekolah kita udah tinggal kelas kan? Iya, gagal kita. Bahkan di DO ini kalau di perguruan tinggi kan? Iyalah 34. 34 gitu kan? Rendah sekali. Dan ini persis indeks persepsi korupsi kita ini persis ketika KPK dimulai tahun 2004. 34 juga itu, 34, 35 lah waktu itu. Nah, artinya tidak beranjak kan kelas kita kan. Artinya memang masif itu budaya korupsi ini. Atau malah makin meluas ya? Makin meluas. Pertanyaannya memang mengapa ini terjadi? Ya karena memang tadi intinya adalah tidak ada keteladanan dari atas. Kita bisa lihat dari pilpres pemilu ini kan. Ya bolehlah mereka bilang bansos ini untuk membantu rakyat, silakan. Tetapi kenapa waktunya persis? Pas sekali. Pas sekali. Gitu. Menjelang pencoblosan. Orang Medan bilang pas sekali ya. Pas sekali ya. Pas sekali gitu. Jadi kok iya gitu. Dan meningkat lagi. Nilai bansosnya itu hampir 500 triliun. Jauh lebih besar ketika COVID. Bayangkan aja. Jadi ini yang dilihat rakyat. Loh, ternyata untuk elektoral. Kita juga bisa dong. Kenapa enggak? Emang hanya dia? Kalau begitu kita tidak punya harapan, Bang, bahwa pembusukan ini akan kita hentikan dan kita hanya tinggal pasrah bahwa pada akhirnya nanti ketika disurvei lagi misalnya 2029, maka yang terima politik uang jadi 100%, Bang. Bagaimana, Bang? Kalau orang-orang atas ini tetap rakus, rakus kekuasaan, rakus duit, menghalalkan dinasti, menghalalkan semua, ya tinggal nunggu waktu ini. Tamat ini republik. Aduh. Ya, Anda bisa bayangkan, kalau yang dilahirkan dari pemilu ini pemimpin pemerintahan yang korup, bagaimana? Mau kemana negara ini? Kalau prosesnya cacat, biasanya ujung-ujungnya cacat. Kalau prosesnya sudah jorok, hasilnya juga kotor. Udah pasti. Uang setan dimakan jin juga kan gitu. Katanya begitu. Gitu. Jadi ini yang kita ingatkan ya. Presiden Jokowi kan masih ada waktu nih sampai Oktober. Tolonglah berikan perhatian ini. Apa yang Presiden pernah canangkan revolusi mental, dimulai lagi. Laksanakan. Dan itu coba diingatkan lagi Presiden berikutnya. Kalau tidak bersama-sama, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya, semua
bersama-sama mengatasi soal ini, nasib kita ini, Leo, tinggal nunggu waktu. Jadi sekali lagi kita mengatakan, jangan pernah mereka menyalahkan rakyat. Baik. Salahkan dirimu, salahkan para pemimpin. Itu tegas itu. Baik, kita harap kita masih bisa tidak mau menerima politik uang. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, kita harus ingat bahwa republik ini didirikan untuk membangun jiwa dulu, baru kemudian membangun badan. Bukan sebaliknya. Seperti perang melawan korupsi, deklarasi dan aksi melawan politik uang tidak boleh berhenti selama praktik jahat itu masih bersemi. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Takutlah akan Tuhan. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.